Tulisan ini bukan sembarang tulisan loh ya, tapi sebuah skenario kiamat by design yang dia sebut Project Bluebeam. Doktrin agama yang udah jadi pegangan miliaran orang selama ribuan tahun, tiba-tiba dibikin jadi kuno. Di kota Nanjing, mereka udah bisa bikin ads pakai hologram setinggi 300 meter. Dua pilot tempur lainnya menceritakan pengalaman mereka dikejar sama objek-objek aneh. Mereka menggambarkannya sebagai kubah terbang tanpa sayap. Project Bluebeam sudah dimulai dan tanda aneh di langit bukanlah kebetulan. Oke, jadi gini, kita flashback sebentar. POV lu lagi di Jakarta nih ceritanya. 14 Maret 2024. Langit malam yang biasanya cuma berisi suara knalpot dan jangkrik tiba-tiba jadi saksi bisu untuk sesuatu yang aneh. Jam menunjukkan pukul 1:11 dini hari. Di atas langit yang butek karena polusi, mendadak muncul cahaya spiral. Anjir. Bentuknya random banget, melingkar-lingkar kayak cacing kosmik lagi ngedance aneh tapi jatuhnya cringe gitu. Cahaya ini bukan cuma cameo, dia nongkrong di atas sana selama 7 menit full. Iya, 7 menit, cukup buat bikin kopi, update story, dan panik massal. Seketika sosmed meledak, HP semua orang ngarah ke langit, dan grup WA keluarga yang isinya selamat pagi doang, tiba-tiba jadi forum konspirasi. Itu apaan ya Pak De ya? UFO kali ya? Atau mungkin jangan-jangan kiamat udah deket. Besoknya para expert mulai speak up nih. BMKG dengan segala equipment canggihnya mengatakan ini bukanlah badai matahari, jadi santai aja. LAPAN atau lembaga antariksa kita nih juga ikutan nimbrung. Bilang gini dia, dari data kami, ini bukan peluncuran roket. Ya keduanya sih benar ya, tapi jawaban mereka justru bikin semua orang makin garuk-garuk kepala. Jadi kalau bukan badai matahari, bukan juga roket, terus ini apaan dong? Apa alien lagi iseng gitu mainin laser? Warga tetap bingung, dan kebingungan itu adalah bensin terbaik buat internet guys. Coba iseng-iseng buka TikTok atau Instagram sekarang. Terus cari cahaya spiral Jakarta. Videonya pasti masih seliweran tuh. Jutaan views, ribuan teori, dan ada yang bilang itu fenomena alam langka. Dan ada yang yakin juga itu portal ke dimensi lain. Terus ada orang yang santai mengatakan bahwa itu mungkin cuma proyektor orang iseng. Tapi gimana kalau semua itu bukan kebetulan? Gimana kalau cahaya aneh itu bukan sekedar fenomena alam, tetapi semacam spoiler untuk event yang paling gila, paling mind-blowing, dan paling manipulatif dalam sejarah manusia. Part 1. Apa itu Project Bluebeam? Oke, sekarang kita mundur lebih jauh lagi. Pada tahun 94, zaman belum ada smartphone, internet masih pakai dial-up yang suaranya khas banget ya. Dan di masa inilah seorang jurnalis investigasi dari Kanada bernama Serge Monas nge-spill sebuah tulisan yang bakal jadi salah satu teori konspirasi paling legendaris. Tulisan ini bukan sembarang tulisan loh ya, tapi sebuah skenario kiamat by design yang dia sebut Project Bluebeam. Menurut Monas, Project Bluebeam adalah sebuah operasi psikologis gede-gedean yang dirancang oleh para elit global, aka the powers that be. Entah PBB, NASA, atau siapalah itu di dalam sana ya. Tapi tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah tatanan dunia baru dengan satu agama global yang dipimpin oleh seorang juru selamat palsu. Terdengar gila ya? Iya emang. Tapi tunggu dulu, yang bikin merinding adalah caranya. Monas membaginya menjadi 4 fase. Fase pertama, menghancurkan fondasi keyakinan yang udah ada. Caranya, dengan penemuan arkeologi palsu. Bayangin ya, tiba-tiba di seluruh dunia ditemukan artefak-artefak aneh yang sengaja dibuat untuk ngedebunk semua ajaran kitab suci yang kita kenal. Doktrin agama yang udah jadi pegangan miliaran orang selama ribuan tahun, tiba-tiba dibikin jadi kuno. Jadi 50-50, hanya dengan beberapa penemuan palsu yang di-blow up sama media. Tujuannya adalah menciptakan kebingungan dan krisis iman secara massal. Fase kedua disebut Sky Show. Ini adalah part sinematiknya nih. For real ya, mereka bakal pakai teknologi proyeksi satelit buat menciptakan hologram segede gaban di angkasa. Bukan hologram biasa, tapi hologram seukuran kota yang nampilin figur suci semua agama. Jadi kayak crossover event paling ambisius. Di sana ada Yesus, Buddha, Krishna. Semua pemimpin agama yang kita kenal akan muncul barengan di langit dan ngomong dalam semua bahasa. Pertunjukan spektakuler ini bakal jadi hal yang paling besar di belahan dunia, disesuaikan sama keyakinan lokal. Tujuannya apa? Bikin orang percaya ramalan kuno bakal kejadian. Fase ketiga, two-way communication. Tapi serem. Kalau hologram belum cukup, fase ini lebih gila lagi. Mereka bakal pakai fase gelombang frekuensi rendah atau ILF, VLF, atau LF buat ngebeam suara langsung ke otak lu. Literally, lu bakal denger suara Tuhan atau juru selamat pilihan lu ngomong langsung di kepala. Seolah-olah itu komunikasi telepati personal. Ini udah bukan soal iman, ini jadi bukti yang kedengerannya nyata gitu. Suara itu bakal ngebimbing lu, ngeyakinin lu, dan nyiapin lu buat nerima apapun yang bakal datang selanjutnya. Jadi basically, ini adalah telepati berbasis 5G, no lag, dan langsung install ke otak. Fase keempat, munculnya a global savior.
Setelah dunia dilanda bencana buatan, krisis iman, dan sky show yang bikin bingung, tiba-tiba muncullah puncak dari segalanya. Sesosok pemimpin surgawi bakal muncul. Dan dia bukan milik satu agama loh ya, tapi gabungan dari semua agama. Dia bakal datang dengan kekuatan supernatural, ya yang sebenarnya cuma teknologi canggih aja itu basicnya. Dan nyatain dirinya sebagai pemersatu semua keyakinan. Mesias yang hype untuk semua orang. Tujuannya adalah mendirikan satu agama dunia baru, dengan dia sebagai pemimpinnya. Nah, Serge Moniz ditemukan meninggal karena serangan jantung pada tahun 96, nggak lama setelah publish teori tersebut. Anehnya, temennya yang juga riset proyek ini meninggal karena sebab yang sama, dalam waktu yang berdekatan. Padahal nih ya, keduanya nggak punya riwayat penyakit jantung sama sekali. Tulisannya waktu itu cuma nyebar lewat disket dan forum-forum internet, sekarang menjadi viral. NASA sih bilangnya ini hoax, tapi netizen kan beda ya. Cahaya spiral di Jakarta yang di-play puluhan juta kali itu, apakah itu cuma kebetulan? Nah itu lo yang tentuin sendiri deh. Part 2, tanda-tanda fase awal. Oke guys, jadi kita anggap aja Project Bluebeam itu nyata ya. Pasti ada beta testingnya dong ya. Ada trial and error sebelum show utamanya. Coba kita lihat beberapa kejadian aneh belakangan ini. Kok polanya terasa familiar ya? Pertama, frekuensi langit aneh makin sering. Udah bukan anomali lagi, ini udah kayak event bulanan. Coba cek 17 Januari 2024, warga di Jawa Timur heboh melihat alur spiral super terang di langit malam. Langsung rame tuh di sosmed. Banyak yang teriak, oh Milky Way login ke bumi. Atau itu portal naga ya? Tapi belakangan penjelasan resmi muncul, itu jejak roket Falcon 9 milik Starlink. Make sense gak? Ya mungkin aja. Tapi sas gak sih, roket ini sering banget disebut formasi yang bikin mental breakdown? Apa jangan-jangan ini latihan buat ngetes respon publik? Lagi ngetraining kita biar terbiasa sama hal-hal aneh di luar sana. Kemudian ada fenomena sky trumpets atau suara aneh dari langit. Sejak Oktober 2023, laporan suara aneh ini muncul dari berbagai kota. Ada Bandung, Semarang, sampai Jayapura. Suaranya menggelegar, dalam, dan bikin resah. Orang-orang yang ngerekam kebingungan. BMKG mencoba menenangkan, tapi dia bilang itu mungkin cuma gempa mikro atau aktivitas industri. Nah masalahnya, pas suara itu kedengeran, seringkali seismograf, alat pendeteksi gempa itu ya, yang suka jarum goyang-goyang itu malah chill, nggak getar sama sekali. Jadi itu suara apa dong? Apakah itu sound horeg atau persiapan buat fase 3 untuk area yang lebih luas? Nah paling heboh itu di tanggal 25 Desember 2023 di Jogja. Terbentuk awan yang menurut ribuan orang bentuknya persis kayak siluet Bunda Maria. Entah karena tanggalnya yang pas hari Natal atau emang imajinasi kolektif warga. Tapi hebohnya publik ini makin unik nih. Bukan pada kabur malah panik at the selfie. Semua pada rebutan buat ngontenin. Nah kalian lihat gak nih polanya? 3 insiden, 3 lokasi yang berbeda, tapi semua diakhiri oleh 3 bantahan resmi yang seolah-olah bilang, udah, jangan dipikirin, itu mahal biasa. Ini yang disebut conditioning. Kita lagi di-gaslight pelan-pelan untuk melihat hal supranatural, yang kaget bentar terus, oh ya udah, normalisasi gitu. Kita dilatih buat diem dan nerima apa aja pas langit mulai bicara. Part 3, teknologi hologram kini. Mungkin lo mikir, alah hologram segede kota, paling cuma ada di film Star Wars gitu kan? Tapi jangan salah dulu, teknologi yang kita punya sekarang udah jauh lebih gokil dari yang kita kira. Coba lo lihat ke Cina deh. Di kota Nanjing, mereka udah bisa bikin ads pakai hologram setinggi 300 meter. Gila gitu. Itu lebih tinggi dari Monas. Proyeksinya begitu terang sampai burung yang terbang malam hari pun bingung dan nyasar. Ini udah bukan sci-fi movie lagi nih. Ini udah jadi billboard. Terus kita pindah ke Korea Selatan. Kiblatnya entertain. Mereka udah ngadain konser K-pop di stadion kosong. No crowd. Panggungnya diisi sama hologram para idol yang tampil dengan sempurna. Nggak ada penonton di stadion. Tapi konser itu ditonton 10 juta orang gratis lewat streaming di YouTube. Mereka sukses nge-create mass experience. Vibes-nya dapet, nangisnya bisa barengan. Cuma modal proyeksi cahaya doang. Dan ini yang paling bikin merinding nih. Ada leak report dari Pentagon bahwa pada Mei 2023 mereka menyebutkan ada sebuah eksperimen rahasia, yaitu pada tahun 2002 di atas gurun Nevada, militer Amerika Serikat diduga mencoba memproyeksikan sebuah gambar hologram kelapisan awan stratus. Gambar apa yang mereka proyeksikan? Nih, figur bersayap yang glowing. Ngerti kan? Hasilnya, dari survei rahasia ke warga sekitar area itu, 78% responden mengaku melihat penampakan malaikat. Mereka nggak tahu kalau itu tech demo, mereka taunya itu spiritual experience. Bayangin nggak kalau hologram malaikat itu tiba-tiba muncul di atas kota kalian pas malam takbiran, atau pas jutaan orang lagi, let's say mau malam Natal, atau pas suasana apapun yang sifatnya spiritual. Bakal gimana tuh? Chaos nggak? Atau malah pasrah total? Kemampuan proyeksi keajaiban di langit ini bukan lagi jadi pertanyaan apakah bisa atau enggak, tapi kapan bakal digunain. Part 4.
pengakuan resmi UFO sebagai conditioner. Oke, katakanlah hologram udah siap ya, tapi munculin gambar malaikat atau alien gitu aja pasti bakal bikin orang curiga. Perlu ada psychological conditioning, dan panggung untuk itu udah disiapin. Di Juli 2023 terjadi sesuatu yang historis. Kongres Amerika Serikat, salah satu badan pemerintah paling kuat di dunia, mengadakan sidang dengar pendapat resmi tentang UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Basically, rebranding dari UFO, biar lebih keren aja gitu. Di sidang itu mereka nggak manggil aktor atau penulis fiksi, tapi 3 saksi yang kredibel banget, para veteran dan pilot angkatan laut. Salah satunya mantan perwira intelijen bernama David Grush. Di bawah sumpah, dia mengatakan kalau pemerintah AS menyimpan program rahasia buat riset teknologi non-human selama puluhan tahun. Dia bahkan mengklaim mereka punya sisa-sisa rongsokan dari pesawat asing itu, lengkap sama biologics alias mayat pilotnya. 2 pilot tempur lainnya menceritakan pengalaman mereka dikejar sama objek-objek aneh. Mereka menggambarkannya sebagai kubah terbang tanpa sayap atau objek berbentuk tic-tac yang gerakannya bener-bener OP banget. Nggak masuk akal lah buat teknologi kita. Tentu aja nih, para pejabat ini ngomongnya hati-hati, penuh istilah teknis dan militer. Tapi media nge-spill menjadi satu kata, yaitu alien. Dan sejak hari itu pencarian keyword UFO dan alien di Google melonjak sampai 900%. Film dokumenter, podcast, thread di Twitter semua membahas hal yang sama. Dari sudut pandang Project Bluebeam, ini adalah fase conditioning yang sempurna. Mindset kita lagi di preheat, lagi dipanasin, di microwave pelan-pelan untuk menerima fakta-fakta itu. Pemerintah secara resmi mengakui adanya sesuatu di langit yang nggak bisa mereka jelasin. Jadi kalau beberapa bulan atau tahun lagi tiba-tiba muncul hologram alien raksasa di atas kota-kota besar, reaksi pertama kita mungkin udah bukan hoax kali, tapi lebih ke mencari angle buat IG story sambil ngomong. Itu kan, beneran ada anjir. David Grush, no cap. Part 5, simulasi fase 4 di tangan kita. Pikiran kita udah di conditioning nih sama UAP. Teknologi hologram juga udah ada. Sekarang gimana dengan part akhir? Satu agama global, kayak impossible banget ya. Tapi bibitnya mungkin udah disebar nih. Pada Oktober 2023, Arab Saudi menjadi tuan rumah sebuah big international conference yang dihadiri para pemuka agama dan cendekiawan dari 85 negara. Topiknya soal moderasi, toleransi, dan melawan ekstremisme. Tujuannya mulia, yaitu membangun jembatan dan persatuan. Tapi kita berandai-andai sejenak nih, pakai kacamata konspirasi. Coba bayangin event yang sama tapi di masa depan. Para pemimpin dari semua agama besar di dunia berkumpul di satu tempat. Mereka lagi diskusiin perdamaian dunia, tiba-tiba di tengah konferensi itu, langit seluruh dunia berubah. Pertunjukan hologram supernatural dari part 2 Bluebeam tadi segera dimulai. Suara Tuhan dari part 3 mulai nge-broadcast di kepala semua orang. Dan dalam bahasa mereka masing-masing loh ya. Terus semua kitab suci terbukti secara visual dan audio datang dari satu sumber alien yang sama. Apa yang bakal terjadi di dalam ruang konferensi itu kira-kira? Para pemimpin dunia yang dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan di depan mata mereka. Mungkin nggak punya pilihan. Mereka bisa aja dengan gampang sepakat bikin dewan agama global buat menyambut The Global Avatar, yang mengklaim punya frekuensi wahyu universal. Dan kita nih, sebagai umat, sebagai manusia, kita yang di rumah, yang udah di conditioning dan terpesona, mungkin coba bakal sorak-sorai sambil nangis. Terus kita bakal komen. Akhirnya kita dapat juga nih pemimpin yang benar, pemimpin yang tepat untuk memimpin kita ke surga. Padahal tanpa sadar kita lagi nge-welcome tatanan dunia baru. Part 6, bukti lokal yang terlewat. Kadang petunjuk paling besar malah ada di dekat kita sendiri, tapi kita terlalu sibuk buat melihat panggung utama di luar negeri. Mari kita lihat beberapa insiden lokal yang kalau dilihat satu-satu rasanya kayak berita aneh, tapi kalau dihubungin polanya jadi mengerikan sekali nih. Di Desember 2023, di Karawang, tengah malam, beberapa warga desa melihat siluet Buddha raksasa setinggi 200 meter ngefloat kalem di atas sawah. Fenomena ini berlangsung sekitar 3 menit sebelum hilang. Besoknya polisi datang dan menyimpulkan itu cuma kerjaan proyektor orang iseng, atau itu tes proyeksi hologram di area pedesaan. Januari 2024, Bandara Soekarno-Hatta. Selama 47 menit, sistem radar di salah satu bandara paling hektik di dunia nge-glitch parah. Para petugas Air Traffic Control atau disebut ATC panik. Di tengah chaos itu, mereka nyatet adanya objek bentuk silinder yang nggak dikenal. Dia diam di ketinggian 15.000 kaki. Cuaca saat itu cerah total dan nggak ada jadwal penerbangan buat pesawat manapun di koordinat tersebut. Setelah 47 menit, objeknya hilang. Radarnya normal lagi. Case closed. Katanya anomali cuaca. Tapi anomali macam apa yang bentuknya silinder dan bisa matiin radar? Jadi 3 kejadian tersebut, hologram di sawah, objek misterius di bandara, dan apakah ini semua cuma rentetan kebetulan yang aneh? Atau ini adalah semacam beta test dari berbagai area, pedesaan, infrastruktur vital sebelum pertunjukan yang sesungguhnya dimulai? Kalian yang nonton, kalian yang nilai sendiri. Part 7. Apa artinya bagi kita? Nah, pada akhirnya semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Ketika ada sebuah fenomena yang nggak bisa dijelasin sama sains, tapi juga terlalu aneh buat diterima akal sehat gitu ya, kita sering lari ke jawaban yang paling gampang. Ya udahlah, itu kan misteri. Tapi pas kita ngelakuin itu, kita kehilangan satu pertanyaan paling penting dan paling kritis. Siapa yang cuan dari semua ini? Project Bluebeam. Entah itu nyata atau cuma fiksi, sebenarnya bukan tentang invasi alien beneran atau datangnya juru selamat dari langit. Inti dari teori ini adalah sebuah warning tentang psikologi manusia.
manusia. Soal seberapa gampangnya kita sebagai spesies buat nurut sama sesuatu yang kelihatannya besar, powerful, dan suci. Seberapa cepat kita nge-treat nalar kritis kita buat rasa kagum doang. Ini bukan lagi soal debat antara agama dan sains. Ini adalah battle antara kebenaran dan manipulasi level dewa. Teknologi yang ada sekarang udah mampu menciptakan keajaiban yang 200 tahun lalu dianggapnya tuh cuma sihir. Dan teknologi ini terus berkembang. Jadi pertanyaannya simpel aja nih buat kita. Kalau suatu saat nanti hologram raksasa pemimpin agama kalian atau nabi kita muncul sebagai figur suci di atas Monas misalnya gitu ya, atau Borobudur, atau di atas gedung-gedung bersejarah, apa yang bakal lo lakuin? Apakah lo bakal langsung sujud dan nangis terharu, atau lo bakal jadi orang random yang melihat ke arah langit terus teriak, "Woi, itu proyektornya nge-glitch, kurang terang tuh cahayanya." Nah, pilihan itu ada di tangan kita. Oke, setelah kita bongkar semua ini, kita balik ke pertanyaan awal. Cahaya-cahaya dan fenomena aneh di langit itu, ini cuma fenomena alam random yang sering muncul, atau ini cuma opening song dari episode paling absurd, paling ambisius, dan mungkin paling berbahaya dalam sejarah peradaban manusia? Gua nggak punya jawabannya guys. Gua malah makin banyak pertanyaan. Sekarang giliran kalian. Spill teori kalian yang paling gila, yang paling make sense, atau mungkin yang paling horor di kolom komentar di bawah sini. Komen yang bikin gua overthinking sampai nggak bisa tidur bakal gua pin. Kalau kalian suka dengan cerita misteri semacam ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia di Another Side.